Danau Ranau merupakan salah satu danau terbesar kedua yang ada di Indonesia, dengan luas yang dimiliki mencapai 125 km. Danau Ranau terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, tepatnya di antara Kabupaten Oku Selatan dan Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan Danau Ranau tak hanya menjadi penyejuk mata karena pesona alamnya, namun ternyata juga menyimpan berbagai potensi lain yang bermanfaat bagi perekonomian warga Oku Selatan. Danau Ranau tak hanya dikenal dengan potensi pariwisatanya saja, namun ternyata juga menyimpan beragam potensi lainnya, khususnya dari sektor perikanan. Dan bahkan saat ini sudah menjadi mata pencarian utama bagi sebagian besar warga. Dan inilah budidaya tambak ikan di bumi Serasan Seandanan. Potensi perikanan yang ada di Danau Ranau cukup melimpah. Mulai dari ikan gabus, ikan belido, ikan haruan, hingga ikan semah. Namun, yang menjadi potensi utama dan unggulannya ialah jenis ikan mujair nila. Atas potensi perairan Danau Ranau ini, sebagian besar masyarakat pun menggantungkan hidup mereka untuk bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap seperti vitamin, mineral, dan protein, membuat permintaan ikan mujair atau ikan nila ini cukup tinggi. Sehingga sebagian warga tertarik untuk memulai usaha budidaya ikan air tawar jenis ini. Salah satunya warga desa Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan. Proses pemeliharaan dan budidaya ikan mujair tidak begitu sulit dan menjadi peluang ekonomi bagi warga desa Tanjung Jati, Oku Selatan. Bahkan hingga saat ini, setidaknya terdapat 30 kepala keluarga yang telah menggeluti usaha budidaya ikan mujair di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Oku Selatan. Karena masyarakat desa Tanjung Jati ini hidupnya di tepian Danau Ranau. Jadi tertarik dia untuk membudidayakan ikan mujair dengan keramba terapung ini karena mengingat hasilnya agak lumayan untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat. Dan juga desa Tanjung Jati ini memang turun-menurunnya orangnya juga ada sebagian para nelayan. Mujair, ikan gabus, ikan kepor, ikan belido, ikan harongan, ikan semah. Tapi ikan semah sekarang udah agak langka. Ikan mujair. Karena ikan mujair ini banyak konsumen ini yang menginginkan baik dari luar daerah maupun dalam daerah. Di samping rasanya yang lebih daripada ikan-ikan yang lain dan bisa terjangkau harganya. Keunggulannya ikan mujair di sini seperti ikan mujair liar, ikannya gemuk-gemuk dan rasanya tidak jauh beda dengan yang liar.
Budidaya ikan mujair ini bahkan sudah menjadi sumber mata pencarian utama bagi warga Desa Tanjung Jati, Kabupaten Oku Selatan. Dalam proses pembudidayaan ikan mujair, pemilihan indukan unggul menjadi hal utama yang penting untuk dilakukan. Karena indukan berperan penting dalam menentukan kualitas benih ikan yang nantinya akan dibudidayakan. Dengan kata lain, indukan yang berkualitas baik nantinya akan menghasilkan benih yang berkualitas. Indukan yang baik adalah indukan yang sehat, dengan bobot yang setidaknya mencapai 100 gram. Untuk proses pembenihan ini, biasanya pembudidaya akan memasukkan indukan jantan dan betina ke dalam satu kolam yang sama, dalam jangka waktu 30 hari. Dengan perbandingan 1:4 atau didominasi oleh ikan mujair betina. Ketika terjadi proses pembuahan, induk betina akan mengumpulkan dan menjaga sel telur di dalam mulut mereka, mulai dari masa inkubasi hingga telur menetas. Proses inkubasi berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Kemudian telur akan menetas menjadi larva. Setelah berusia 3 minggu, larva ini kemudian dipindahkan ke kolam lain untuk menghindari benih ikan mujair ini dimakan oleh indukan. Proses ini adalah pendederan. Indukannya biasanya kita mesan dari bibit unggulnya, nggak tahu dari mana, serah bos, kita punya bos. Jadi dibawa yang minimal ukuran 2 kilo 5 on sampai 8 on. Ya untuk masalah laki sama perempuannya itu ya, kadang betinanya itu 1:4. 1:4 kayak kolam ini kan, satu kotak ini cuma diisi 200 ekor. Betinanya 165, lakinya 35 gitu. Nanti proses kalau pertama dari naruh indukan itu 30 hari. 30 hari dia udah beranak, baru kita turunkan ditampung di kolam kecil, atau di sebelah sini kan ada dederan namanya. Dederan kami itu tampung sementara minimal 10 hari. Setelah dia segede biji timun ya, baru siap dilepas ke kolam buat pembesaran. Nah habis itu ya mulai di pembesar kita mau kasih makan. Makanya itu ada, kalau kami cuma pakai 3 proses. Kalau dari ilmu perikanan itu katanya sampai 5. Pertama polder, ini ada contohnya nanti itu kan. Polder yang tepung itu, udah itu naik lagi TP 500. Habis TP 500, 10 hari lagi naik lagi TP 800. Dari 800 TP 1000 ya. Baru min 2, min 1. Tapi karena kami ini
namanya bos diambil setengah-setengahnya. Cuma diambil polder, tepungnya itu, sama TP 800 langsung ke Min 2. Untuk perawatan benih ikan ini, hal utama yang perlu diperhatikan para pembudidaya ialah kualitas air kolam. Meski tidak sulit untuk dibudidayakan, namun kualitas air yang kurang baik akan menyebabkan ikan kembung dan mati. Sementara itu dibutuhkan waktu 45 hari hingga 2 bulan untuk proses pemindahan benih ikan ke kolam besar atau tambak. Hal ini tergantung pada jumlah benih yang dihasilkan dalam proses pembenihan. Benih ikan mujair ini akan ditebar di tambak atau keramba yang berada di pinggiran Danau Ranau. Lokasinya sekitar 2 km dari kolam pembenihan. Lokasi penebaran benih di Danau Ranau ini dipilih untuk menyesuaikan habitat alami dari ikan mujair yang memang hidup di air tawar. Pembudidayaan ikan mujair ini juga dapat dilakukan di kolam ikan pada umumnya. Yang terpenting, para pembudidaya harus memastikan kondisi air kolam dalam kondisi yang baik, seperti jernih dan tidak keruh. Hindari juga air hujan masuk ke dalam kolam pembudidayaan sebisa mungkin, sebab kandungan asam dari air hujan dapat menyebabkan ikan kembung dan mati. Sehingga untuk menetralisir kembali air kolam yang telah tercampur dengan air hujan, para pembudidaya dapat menebar daun pepaya ke kolam ikan. Setelah masuk ke dalam tambak atau keramba, dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan hingga ikan mujair ini dapat dipanen. Sementara untuk jumlah ikan mujair yang dapat dipanen bergantung pada besaran jumlah pakan yang diberikan. Untuk dapat menghasilkan 8 ton ikan mujair, maka setidaknya dibutuhkan 10 ton pakan selama proses pemeliharaan. Selama proses perawatan, ikan mujair perlu diberi pakan 3 kali sehari. Ukuran pakan biasanya juga disesuaikan berdasarkan ukuran ikan mujair.
Untuk proses pembenihan dari pembibitan masuk ke keramba, kita lepaskan dengan jangka 3 bulan sampai 4 bulan. Setelah itu kita panen. Itu menghabiskan pakan sekitar 10 ton. Dengan pakan 10 ton itu kita bisa menghasilkan ikan sampai 8 ton. Terus Kak, kalau waktu untuk panen itu berapa? Untuk waktu panen itu dari pelepasan bibit tadi kita sekitar di 3 sampai 4 bulan dengan ukuran 2 sampai 3 per kilonya. Dengan ciri-cirinya itu ialah ukuran ikannya sudah 3 on atau 5 on. Ialah 3 atau 2 per kilonya. Kalau pemeliharaannya sendiri seperti apa? Pemeliharaannya nggak terlalu banyak pemeliharaan. Hanya pemberian pakan pagi, siang, dan sore. Untuk umur 2 bulan atau sudah mendekati panen, dia itu bisa menghabiskan 6 sampai 7 karung per sekali ngasih makan. Untuk sekali panen itu tergantung dari kita mengasih pakan. Kalau dia pakannya 10 ton, kemungkinan kita bisa dapat hasil 8 ton ikan. Proses panen ikan mujair dapat dilakukan setelah 3 hingga 4 bulan pemeliharaan, dengan ciri ikan memiliki berat 3 hingga 5 ons. Untuk pemasaran ikan mujair ini, biasanya para tengkulak yang akan membeli langsung di lokasi tambak atau keramba. Harga jual ikan mujair ini berkisaran Rp27.000 per kilogramnya. Selain itu, pembudidaya juga akan melakukan pemasaran ke pasar-pasar dan daerah lainnya di sekitaran Oku Selatan dan Sumatera Selatan. Meski budidaya ikan mujair di Oku Selatan mudah untuk dilakukan, namun dibutuhkan modal yang relatif besar untuk pemeliharaan ikan mujair ini. Sebab dibutuhkan banyak pakan untuk pemeliharaan ikan mujair. Untuk itu, campur tangan dari pemerintah setempat masih sangat dibutuhkan, terutama untuk permodalan. Di samping itu juga diperlukan pengadaan bibit unggul, sehingga ikan mujair yang dibudidayakan ini semakin berkualitas. Kami mengharapkan pembinaan dari pemerintah terkait dari pemeliharaan ikan sampai panen dengan pemeliharaan kematiannya mungkin yang bisa dibantu oleh pemerintah, dan juga dibantu membina untuk pakannya mungkin yang bisa dibantu pemerintah, dan pembibitannya. Karena untuk pembibitan dengan keramba yang ada sekarang ini belum cukup untuk memenuhi pembibitan yang ada di sini. Kalau boleh tahu di sini berapa nih warga yang sudah terjun lah ya menjadi
penambah ikan? Di sini sekitar ada kalau orang 100 orangan lah, untuk 100 orangan sekitar 30 keluarga terjun membudidayakan ikan. Karena mengingat hasilnya 3 bulan 4 bulan bisa menghasilkan. Mungkin sejauh ini apa nih yang dirasakan oleh kesulitan apa yang dirasakan oleh para budidaya? Ya, kami atas nama pemerintah Desa Tanjung Jati ini setelah melihat kesulitannya ini terutama di sektor modal, karena modalnya ini satu petak aja modalnya nyampe 100-an juta. Jadi dan pendapat pakan juga sering kami ini mengambil dari luar seperti dari Bandar Lampung, dari Jakarta, dan dari segi modal lah kira-kira untuk. Nyari yang betul ya. Keberadaan usaha budidaya ikan mujair di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan masyarakat untuk menopang perekonomian mereka. Diharapkan budidaya ikan mujair ini dapat terus dikembangkan ke depannya. Oku Selatan ternyata juga menjadi salah satu sentra perikanan yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan diharapkan dapat terus dikembangkan ke depannya, mengingat hal ini juga menjadi salah satu sumber perekonomian utama bagi warga Oku Selatan. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan Zona Tani di edisi selanjutnya.